Dalam program 10 menit bersama CSIS kali ini, kita akan membahas mengenai peranan Indonesia EU CEPA dalam mendorong peningkatan investasi dan reformasi ekonomi di Indonesia. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa terus meningkat. Data investasi misalnya menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, jumlah proyek dan nilai arus masuk foreign direct investment dari negara-negara Uni Eropa ke Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Naik dari 900 juta US dollar pada tahun 2010 menjadi lebih dari 2,6 miliar US dollar pada tahun 2019 atau meningkat hampir 3 kali lipat. Namun, secara komposisi telah terjadi pergeseran sektoral yang signifikan pada FDI yang berasal dari Uni Eropa. Selama periode 2012 sampai 2015, sektor sekunder atau sektor manufaktur mendominasi tujuan FDI dari Uni Eropa ke Indonesia. Akan tetapi, sejak 2016, FDI tampak beralih pada sektor tersier atau sektor jasa dan sektor primer atau sektor pertambangan. Akibatnya, peningkatan investasi tersebut memberikan keuntungan yang terbatas terhadap perekonomian Indonesia yang memiliki surplus tenaga kerja yang besar. Dalam konteks ini, perjanjian Indonesia EU CEPA yang sedang dirundingkan saat ini menjadi penting dan relevan guna meningkatkan masuknya arus masuk investasi asing ke Indonesia, khususnya di sektor manufaktur. Perjanjian Indonesia EU CEPA diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa antara kedua belah pihak, tapi juga dapat mendorong peningkatan masuknya investasi asing ke Indonesia, terutama yang berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa. Terdapat 3 potensi saluran untuk peningkatan investasi Uni Eropa ke Indonesia. Pertama, tingginya tingkat komplementaritas antara Indonesia dan Uni Eropa serta besarnya pasar kedua belah pihak. Hal ini bukan hanya berpotensi meningkatkan volume perdagangan, tapi juga dapat mendorong arus investasi antara keduanya. Kedua, tersedianya ketentuan-ketentuan investasi atau provisi investasi yang terdapat dalam perjanjian Indonesia EU CEPA seperti proteksi dan perlindungan investasi dan liberalisasi serta resolusi perakhiran perselisihan yang diharapkan dapat membantu keberlanjutan aliran investasi dan kepastian berusaha. Ketiga, Perjanjian Indonesia EU CEPA dapat menjadi platform ekspor sekaligus impor bagi Indonesia, yang dengan ini perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia dapat mengimpor barang-barang input atau parts and component yang berkualitas dari Uni Eropa dengan lebih mudah dan murah. Perusahaan-perusahaan tersebut juga bisa menjangkau pasar yang luas, bukan hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara ASEAN dan Asia Timur lainnya yang telah memiliki kerjasama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia. Namun demikian, realisasi dari potensi manfaat perjanjian Indonesia EU CEPA yang telah disebutkan sebelumnya tergantung dari bagaimana Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan perdagangan dan investasi yang ada selama ini. Survei Japan External Trade Organization atau JETRO pada tahun 2020 misalnya memperlihatkan bahwa masalah upah, kepastian regulasi, dan perpajakan menjadi 3 resiko investasi teratas dalam aktivitas berusaha di Indonesia. Terkait dengan itu, Perjanjian Indonesia EU CEPA ini diharapkan dapat membantu mempercepat
dan memperlancar pelaksanaan reformasi ekonomi di Indonesia guna mengatasi masalah-masalah tersebut dan membantu upaya pemulihan ekonomi di tengah-tengah krisis akibat pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini. Untuk mendorong investasi serta memperlancar aktivitas perdagangan dan ekonomi di Indonesia, diperlukan reformasi ekonomi dalam bentuk penyederhanaan dan perubahan regulasi. Reformasi kebijakan ini mencakup perbaikan iklim usaha, pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, kebijakan ekonomi yang lebih pasti dan tidak diskriminatif, serta kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Reformasi kebijakan tersebut akan melengkapi berbagai usaha perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah dapat membantu Indonesia untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian peraturan dan kebijakan ekonomi di masa depan pada saat Indonesia EU CEPA diimplementasikan. Tak hanya itu, reformasi regulasi yang dibawa oleh UU Cipta Kerja ini menjadi semakin penting dalam menarik investasi di tengah kompetisi yang semakin ketat dan jatuhnya investasi dunia akibat krisis pandemi COVID-19 saat ini. Singkatnya, perjanjian Indonesia-EU CEPA serta reformasi regulasi dan kebijakan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan memperluas keunggulan komparatif Indonesia. Untuk mewujudkan itu, berapa hal perlu untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini? Pertama, Indonesia perlu terus mendorong dan mempercepat pelaksanaan reformasi ekonomi yang saat ini tengah berjalan. Salah satunya melalui pembentukan peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang isinya disesuaikan dan ditujukan untuk mendorong percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-EU CEPA. Kedua, Indonesia perlu mendorong konvergensi peraturan dengan Uni Eropa melalui Mutual Recognition Agreement yang melingkupi kesamaan pemberlakuan standar, sertifikasi, dan pengujian. Ketiga, Indonesia perlu mendorong fleksibilitas regulasi dan menguatkan praktek-praktek regulasi yang baik. Keempat, Indonesia perlu meningkatkan koordinasi yang harmonis antara kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat ataupun daerah, guna mendapat dukungan yang lebih luas dan mempercepat pelaksanaan reformasi ekonomi yang sedang dan akan dijalankan di masa depan. Demikian program 10 menit bersama CSIS kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Terima kasih.